untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami tahu Engkau akan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Itulah sebabnya kami mempersiapkan hati kami, mempersiapkan tubuh jasmani kami. Kami mau fokus hanya kepada kebenaran firman-Mu saja. Roh Kudus cengkeram hati setiap kami, agar firman ini kami tangkap. Firman ini menjadi milik kami, dan kami hidup di dalam kebenaran firman ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Pagi. Bapak Ibu, tema kita pagi ini ngomongin diri kita masing-masing. Businessman. Full gospel businessman. Jadi saya ambil tema businessman-nya. Kenapa kita berbisnis Bapak-Bapak? Kenapa kita bekerja, kenapa kita bisnis, kenapa kita berkarir? Apa tujuannya? Duit. Ada lagi? Memang orang hidup untuk bekerja, tapi tujuannya apa? Duit tadi, kata Pak siapa itu tadi. Hampir semua orang mengatakan kalau kerja itu tujuannya adalah untuk duit, untuk uang. Tapi mari kita lihat tujuan awal Tuhan menciptakan manusia. Apa sih tujuannya manusia disuruh bekerja? Saya minta tolong disiapkan Kejadian pasal 1 ayat 26. Tolong ditampilkan ke kitab Kejadian paling atas, pasal 1 paling atas juga, ayat 26, yang ke-26. Di sini adalah, di ayat 26 ini Tuhan belum menciptakan manusia, baru bikin planning Bapak Ibu. Baru bikin planning di sini. Tuhan bicara tentu dalam lembaga ilahi bersama Tritunggal. Tuhan bilang, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata dan merayap. Perhatikan jari saya, tadi saya bilang apa? Tuhan menciptakan manusia menurut dan rupa. Menurut gambar dan rupa Allah manusia itu diciptakan. Tapi ini sudah diciptakan belum? Baru planning. Jadi rencananya Tuhan mau bikin manusia itu sesuai dengan gambarnya dan rupanya. Kita lihat ayat 27 tolong. Nah ini udah produksi nih di ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut, nomor 2 kemana? Ada yang bisa jawab? Jadi manusia itu makhluk ciptaan serupa dan segambar atau segambar doang? Tapi mana? Waktu produksi mana? Ayat 27 nggak ada informasinya. Maka Allah, dengar baik nih, baca baik. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Enggak menurut rupa. Kenapa bisa begitu? Yang nulis kitab Kejadian ini kan Musa. Lupa kali ya. Bertahun-tahun saya mendengar pendeta khotbah, manusia adalah makhluk segambar dan serupa dengan Allah. Saya mau jelaskan pelan-pelan Bapak Ibu, karena ini adalah fondasi kita berbisnis. Tuhan merencanakan mau menciptakan manusia itu menurut gambar dan menurut rupanya. Tapi waktu dia memproduksi manusia, dia hanya menciptakan manusia menurut gambarnya. Apa sih yang dimaksud dengan menurut gambar? Dalam bahasa Ibrani, gambar itu disebut selem. Selem adalah unsur-unsur yang ada dalam diri Allah. Allah kasih juga buat manusia, untuk Adam dan Hawa itu, untuk kita. Unsur apa itu? Ada 3 unsur utama. Yang pertama adalah pikiran. Yang kedua adalah perasaan. Yang ketiga adalah kehendak bebas. Allah punya pikiran, Allah punya perasaan, Allah punya kehendak bebas. Allah kasih juga buat manusia.
Dia tidak kasih kepada makhluk yang lain kecuali manusia. Itulah sebabnya manusia disebut segambar dengan diri Allah. Tapi apakah serupa? Ini kita bahas pelan-pelan Bapak Ibu. Serupa dalam bahasa Ibrani, demut. Artinya adalah kualitas dari ketiga hal tadi. Kualitas pikiran, kualitas perasaan, kualitas kehendak bebas manusia tidak dibikin sama dengan Allah. Itu menjadi tanggung jawab Adam dan Hawa. Mereka harus bertumbuh, berkembang, sampai jadi serupa. Kalau kita dibikin serupa Bapak Ibu, selesai nggak ada ceritanya semua Allah kita. Karena persis sama, plek keteplek. Makanya Tuhan ciptakan hanya segambar. Keserupaan itu bicara soal kualitasnya itu menjadi tanggung jawab kita. Melalui apa? Kalau di Taman Eden, Adam dan Hawa mendengar Allah berfirman, mengerti, menghidupi. Mendengar Allah berfirman, mengerti, menghidupi. Adam dan Hawa di Taman Eden. Makanya kalau baca kitab Kejadian tuh kita banyak ketemu kalimat berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Harusnya Adam dan Hawa dengar Allah berfirman, lalu mereka mengerti, mereka menghidupi, melakukan, sampai titik tertentu mereka serupa dengan Allah. Tapi ini belum kejadian Bapak Ibu. Sudah jatuh dalam dosa. Rancangan Allah yang besar ini jadi tertunda. Allah mau manusia itu serupa. Belum kejadian, sudah jatuh dalam dosa. Nah, di dalam Allah menciptakan manusia ini, ada dua panggilan utama Allah untuk manusia. Inilah tujuan Allah menciptakan manusia sampai hari ini. Yang pertama kita lihat Kejadian 1 ayat 28, turun 1 ayat Pak, tolong. Di sini ada dua panggilan yang mulia sekali untuk manusia. Allah memberkati Adam dan Hawa, lalu Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, 1, beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Ini panggilan apa ini Bapak Ibu? Panggilan apa? Panggilan hidup berkeluarga dalam pengertian sempit, dalam pengertian yang lebih luas adalah panggilan hidup berkomunitas. Manusia itu makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendirian. Pertama kali, kebayang nggak dialog pertama kali Allah dengan manusia itu Tuhan kasih perintah berkomunitas. Komunitas paling kecil itu keluarga. Jadi hidup berkeluarga itu adalah memenuhi panggilan Allah yang mulia. Oleh karenanya Allah harus dimuliakan di dalam keluarga yang kita bangun, katakan amin. Kalau nggak ada, tidak memenuhi panggilan Allah. Hanya karena kedesak umur udah makin tua, lihat orang udah menikah atau didesak orang tua, rata-rata karena itu mau merit. Tapi orang percaya harus kembali ke panggilan awal ini, memenuhi panggilan Allah yang mulia. Jadi keluarga yang kita bentuk itu Allah harus dimuliakan di dalamnya. Kalau orang mengerti prinsip ini Bapak Ibu, tidak akan ribut berkepanjangan dengan pasangan hidup apalagi sampai cerai. Sekali lagi saya ulangi, kalau orang mengerti prinsip ini, orang percaya mengerti prinsip ini, tidak akan ribut keluarga itu sampai panjang lebar, berhari-hari, berbulan-bulan, sampai di meja pengadilan. Nggak akan ada. Kalau mengerti prinsip ini dengan benar. Loh, kita memenuhi panggilan Allah loh, panggilan Allah ini mulia loh. Makanya Allah harus dimuliakan dalam keluarga kita, dalam komunitas kita. Bagaimana caranya Pak supaya Allah dimuliakan di dalam keluargaku? Hiduplah sesuai dengan prinsip kebenaran firman. Makanya baca Alkitab menjadi sebuah keharusan. Dia seperti buku panduan hidup. Jangan kata Pak Pendeta. Pak Pendeta kalau lagi ribut sama bininya, terus dia kasih rekomendasi yang berdasarkan pengalaman emosinya dengan istrinya, bisa jadi salah. Tapi harus kata Alkitab. Dan tidak semua pendeta itu konselor pernikahan, itu masalah Bapak Ibu. Anda lihat pendeta bermasalah langsung konseling dengan dia. Ibarat Anda sakit perut, lihat ada pelang dokter, Anda masuk. Padahal Anda harus ke dokter internis. Tapi Anda masuk ke dokter hewan tambah sakit perutmu. Jadi tidak semua pendeta itu
konselor pernikahan. Kalau bermasalah carilah konselor pernikahan Kristen. Bukan cari pendeta. Tapi kalau pendetanya kebetulan konselor, dia mengerti banyak, silakan. Biasanya yang keluar tuh berdasarkan pengalaman pribadinya. Apalagi kalau hubungannya dengan istrinya nggak benar. Atau lagi bermasalah, dia kasih rekomendasi sesuai dengan pengalamannya nanti. Setelah Anda bermasalah dengan rekomendasi dia, terus Anda ambil keputusan, dia udah nggak tanggung jawab. Ini panggilan yang pertama. Saya tidak mau lama-lama di sini karena topik saya soal businessman hari ini. Panggilan yang kedua, ini juga panggilan yang mulia. Allah berkata, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas seluruh bumi. Ini panggilan apa Bapak Ibu? Panggilan apa? Bekerja. Jadi bekerja itu memang naturnya kita. Kita itu dipanggil oleh Allah untuk bekerja. Dan ini adalah sebuah panggilan yang mulia. Makanya di dalam perusahaan kita, di dalam karir kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam toko kita, di dalam warung kita, di dalam restoran kita, Allah harus dimuliakan. Allah harus dimuliakan dalam karir kita. Karena kita bekerja itu sedang memenuhi panggilan Allah yang mulia. Ini awalnya begini settingan Tuhan Bapak Ibu. Sebelum dosa masuk ke dunia ini. Tuhan tuh setting orang bekerja itu mengelola bumi supaya Allah dimuliakan. Maka cara-cara bekerja pun harus menggunakan cara yang memuliakan Allah. Cara bagaimana Pak? Prinsip kebenaran firman Tuhan. Emang bisa Pak kerja pakai firman Tuhan Pak? Bukannya orang bilang antara yang sekuler dengan rohani nggak bisa digabung. Dua hal yang berbeda, bisa. Saya dosen sekolah teologi bidang entrepreneurship. Kalau di salah satu kampus itu mata kuliahnya namanya theopreneurship. Jadi prinsip bekerja menggunakan prinsip Alkitab. Kenapa nggak bisa? Bisa kok. Kalau kita rubah mindset pikiran kita dulu. Pak, kerja kan curang Pak, dekat neraka Pak, gitu. Siapa bilang? Pendeta kalau mengintimidasi jemaatnya terus kasih perpuluhan, perpuluhannya dipakai untuk kepentingan pribadi. Dengan pengusaha yang takut Tuhan, lebih dekat neraka yang mana Bapak Ibu? Anda yang jawab, bukan saya. Semua panggilan kita bekerja itu adalah panggilan yang mulia. Jangan berkata, Pak saya mau tinggalin toko saya punya panggilan mau jadi full timer, jadi pendeta. Semua ini panggilan Bapak Ibu. Buka toko, jadi insinyur, jadi dokter, pengacara, pedagang, buka restoran, jadi pendeta, full timer di gereja. Semua adalah panggilan bekerja. Yang semula adalah panggilan Allah yang mulia untuk manusia. Ada amin Bapak Ibu? Kalau kita mengerti prinsip ini, kita nggak akan curang di tempat kerja. Kita nggak akan korupsi. Karena kita tahu kita sedang memenuhi panggilan Allah yang mulia. Saya pengusaha Bapak Ibu. Saya udah tahu petanya. Walaupun sulit tapi saya jalankan. Dapatnya banyak nggak? Dikit. Tapi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal masuk dalam kehidupan saya. Kita mau cari apa sih? Mau cari uang, sebanyak apa yang bisa kita miliki? Lalu bagaimana cara menikmatinya? Makan juga sehari paling maksimal 3 piring kan? Gak mungkin orang kaya makannya 10 piring sehari. Gak mungkin. Tapi apakah dalam karir kita, dalam pekerjaan kita Allah dimuliakan di situ? Nah Bapak Ibu Saudara, jadi kita masih ada di Kejadian pasal 1 sebelum dosa masuk ke bumi ini. Jadi bekerja itu adalah berkreasi memenuhi panggilan Allah, maka kerja itu terselenggara harus sesuai dengan perintah dan kehendak Allah. Kapan panggilan Allah ini mulai bergeser? Ketika Kejadian pasal 3 dosa masuk. Sejak Allah mendapati Adam dan Hawa berdosa, Allah mengutuk manusia dan mengutuk bumi ini. Allah berkata dengan berpeluh engkau akan memperoleh makananmu atau rezekimu.
Sejak saat itu panggilan yang mulia ini mulai bergeser dari memuliakan Allah, bergeser menjadi bertahan hidup. Jadi orang bekerja itu tujuannya cari duit untuk hari esok lebih baik, hari tua punya deposito banyak, hari tua punya banyak aset, hari tua anak-anak terjamin, sekolah anak juga bisa yang terbaik. Sejak dosa masuk, terjadi pergeseran tujuan orang bekerja. Tapi masih ada rohani-rohaninya lah kalau orang Kristen gitu. Masih ke gereja lah gitu. Tapi pada prinsipnya sama dengan orang dunia. Dia datang ke gereja, dia berdoa supaya Tuhan memberkati usahanya, supaya duit tambah banyak. Apa itu salah? Itu nggak salah. Tapi harusnya kita datang ke gereja, kita berdoa supaya di usaha kita Allah bisa dimuliakan. Ada amin? Supaya Allah dimuliakan. Bagaimana caranya? Bisnislah yang benar. Bisnislah sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Itu loh yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Saya mengerti kita nggak mampu, saya juga nggak mampu. Makanya Tuhan kasih kita Roh Kudus. Roh Kudus itu menuntun kita kepada segala kebenaran. Mana ada sih manusia yang mampu setelah jatuh dalam dosa? Aku nggak doyan duit, aku mau bekerja, mau muliakan Allah, nggak ada yang mampu. Tapi Roh Kudus yang memampukan kita, Bapak Ibu. Jadi, kalau saya tanya ulang untuk apa kita bekerja, kita harus rubah mindset kita. Karena Tuhan Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu, dia memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa. Segala sesuatu Tuhan sudah pulihkan, termasuk cara pandang kita berkeluarga dan cara pandang kita berbisnis. Kan tadi saya bilang, Tuhan ciptakan kita itu segambar saja, tidak serupa. Serupa itu bicara soal kualitas pikiran, perasaan, dan kehendak. Bagaimana caranya? Kita harus bertumbuh sampai serupa. Prinsip yang digunakan apa? Prinsip kebenaran firman. Medianya apa? Keluarga, komunitas, dan karir. Jadi kita berkeluarga, saya ngomong berkarir, bekerja sekarang. Kita bekerja, memperagakan kebenaran dalam usaha kita adalah dalam rangka bertumbuh supaya menjadi segambar dengan diri Allah. Aku mau memenuhi panggilan Allah yang mulia dalam usahaku supaya makin lama kualitas manusia batiniahku bertumbuh menjadi segambar dengan diri Allah. Makanya Roma 8:29 bilang begini, tolong Roma 8:29. Roma pasal 8:29 bilang begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ini bukan bicara soal kedaulatan Allah milih A, tidak milih si B, bukan itu maksud ayat ini ya. Maksudnya adalah dari zaman Adam dan Hawa, dari manusia pertama. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran Allah. Jadi memang manusia itu tidak diciptakan serupa, tetapi hanya segambar. Keserupaan itu menjadi tanggung jawab kita. Tapi dari semula memang Allah menentukan suatu hari kita serupa. Kan rusak karena dosa. Makanya Tuhan Yesus datang. Dia jadi manusia, dia lahir. Dia memperagakan kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Kita bisa baca di keempat Injil. Kehidupan Tuhan Yesus itulah kehidupan sempurna yang dikehendaki oleh Allah. Itulah sebabnya kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tuhan Yesus tuh yang sulung kita tuh adik-adiknya. Kenapa kita disebut adik-adiknya? Karena ada keserupaan. Dalam hal apa keserupaannya? Khusus saya bicara soal bisnis dalam hal mengelola perusahaan kita masing-masing. Mengembangkan karir kita. Kita harus serupa dengan kokoh sulung kita, Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan buat refleksi kita sekarang, bisnis yang kita jalani selama ini, ada serupa-serupanya nggak dengan kokoh kita? Dengan Tuhan Yesus? Halo Bapak Ibu. Restoran yang kita buka,
kita jalankan sesuai dengan prinsip Alkitab enggak? Emang bisa Pak? Kenapa nggak bisa? Kalau nggak bisa ya kenapa Tuhan kasih perintah itu? Kan karena pergeseran manusia yang udah terus bergeser sampai nggak balik lagi. Sehingga sesuatu yang salah menjadi lumrah di mata dunia. Kan begitu Bapak Ibu? Bisa nggak sih buka restoran sesuai dengan prinsip kebenaran firman? Kenapa nggak bisa sih? Tadi mana Pak Joni tadi mana? Pak Joni memberi kesaksian tuh. Saya nggak kenal dia, saya nggak tahu dia siapa. Bahkan ngomong pun belum pernah kita ya Pak. Tapi firman yang saya sampaikan nyambung tuh dengan maksud dia tuh. Bekerja itu untuk memuliakan Tuhan. Bekerja itu bukan mau cari duit doang. Uang itu dampak positif atau bukti pemeliharaan Allah terhadap hidup kita. Itu uang. Tapi manusia yang sudah dipulihkan tidak bekerja untuk uang. Manusia yang sudah dipulihkan bekerja karena mau memenuhi panggilan Allah yang mulia. Tapi Tuhan kasih bonus. Maka di Injil Matius Tuhan Yesus bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu ditambahkan. Yang namanya ditambahkan itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Kita tuh tinggal terima. Yang jadi urusan kita itu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bisnis dengan cara kingdom. Seperti zaman Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Mengelola bumi untuk kemuliaan Allah. Kita sekarang dipercaya Tuhan mengelola perusahaan kita untuk kemuliaan Allah Bapak Ibu. Bukan untuk kemuliaan kita hari tua kaya raya. Kalau kita kaya raya itu bukti pemeliharaan Tuhan. Kalau prinsip berbisnis kita seperti ini, maka cara pandang kita pasti rubah. Pagi-pagi mau berangkat ke kantor ditanya tetangganya mau kemana Pak? Mau ibadah gitu. Karena kantor kita itu adalah tempat ibadah kita. Ibadah itu latreia dalam bahasa Yunani. Roma 12 ayat 1 tolong. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah di sini adalah latreia, bukan liturgos. Kita ketemu bersama di sini lagi bicara firman dalam bahasa Yunani episunagogen. Kalau urutan ibadah itu liturgos namanya. Tapi Alkitab menggunakan kata latreia, your true worship. Penyembahanmu yang benar kepada Allah itu adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi rumah ibadah kita itu bukan hanya di ruang gereja. Di gereja seminggu cuma 2 jam. Sehari-hari kita banyak di perusahaan kita. Jadi perusahaan kita itu harus menjadi tempat di mana kita memberi nilai tinggi Tuhan dengan mempersembahkan tubuh kita yang hidup, kudus dan berkenan. Jangan nipu orang, jangan bikin dosa, jangan korupsi. Jangan memeras orang lemah, jangan menindas orang kecil dan lain sebagainya. Itu kan prinsip kebenaran firman Bapak Ibu. Di kitab Kejadian Abraham pergi bekerja, itu bahasa Ibraninya tuh abodah. Abodah tuh ibadah. Abraham ke ladang itu dibilang abodah. Sekarang aja kita tahun 2024 ini ke kantor dibilang berkarir, ke gereja pelayanan gitu. Padahal semua itu pelayanan kepada Tuhan Bapak Ibu. Pelayanan kepada Tuhan. Kalau mindset kita udah kayak begini Bapak Ibu, maka kita harus memandang uang itu hanya sebagai alat dan sarana. Uang itu bukan tujuan akhir. Sungguh, uang itu bukan tujuan akhir kita bekerja. Uang itu hanya alat dan sarana bagi kita untuk menjadi semakin mesra dengan Tuhan hubungannya. Saya tunjukkan ayatnya ya. Lukas 16 ayat 19, tolong dibantu satu lagi. Lukas 16 ayat 9, maaf. Lukas 16 ayat 9. Ini posisi uang Bapak Ibu ya. Menurut kebenaran firman. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur.
supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di kemah abadi. Ini posisi mamon, posisi uang tuh di sini, materi. Jadi Tuhan bilang suruh kita ikat persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Ikat persahabatannya dengan siapa? Ikat persahabatannya dengan mamon? Bukan. Mamon itu sarana. Ikatlah persahabatan dengan Tuhan, mempergunakan mamon yang tidak jujur. Gimana caranya, Pak? Ketika Anda lihat orang kecil, orang susah, orang lemah, orang ditindas, Anda tolong, Anda bantu. Pakai apa? Salah satunya dengan mamon yang tidak jujur itu. Maka engkau akan semakin bersahabat dengan Tuhan. Makanya orang percaya itu tidak boleh pelit, Bapak Ibu. Kalau dia pelit, dia belum percaya. Ikat persahabatan dengan Tuhan menggunakan mamon yang tidak jujur. Anda baca di keempat Injil, waktu Tuhan Yesus datang di muka bumi ini jadi manusia. Dia lihat orang susah, orang kecil, orang miskin, orang tertindas, orang lemah. Ada kalimat apa di Injil itu? Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Kan dia kokoh sulung kita. Kalau kita adik-adiknya kan harus ada mirip-miripnya dong. Nah sekarang saya challenge kita untuk satu hal ini aja. Mirip nggak kita sama kokoh sulung kita? Waktu lihat orang lain butuh pertolongan, lihat orang dalam kesulitan, apa kita mengambil sikap menutup pintu hati? Atau kita kayak kokoh kita? Jadi logikanya Bapak Ibu, berdasarkan ayat ini, semakin seseorang punya uang semakin banyak, harusnya dia semakin bersahabat dengan Tuhan, betul? Karena Tuhan kasih sarananya banyak loh, lebih banyak dari orang yang kurang banyak gitu. Logikanya harus begitu. Saya persempit lagi ya. Semakin orang Kristen punya uang banyak, harusnya dia menunjukkan semakin bersahabat erat dengan Tuhan. Karena dia punya banyak sarana untuk menjadi berkat untuk bersahabat dengan Tuhan. Ya udahlah Pak, itu urusan orang kaya Pak, saya enggak gitu. Setiap kita punya beban kita masing-masing. Setiap kita punya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita ditanya, sekarang kita ditanya untuk apa kita berbisnis, kita harus punya mindset baru, aku mau memuliakan Allah. Karena ini adalah panggilan Allah yang mulia dalam hidupku. Jangan kita terjebak pada dualisme kehidupan yang pada akhirnya membuat kita tidak dinikmati oleh Tuhan Bapak Ibu. Kayak saya ini sangat berpotensi terjebak dalam dualisme kehidupan. Karena hari Minggu saya berbicara di mimbar, saya khotbah, hari Senin saya di perusahaan saya kerja. Terus potongan-potongan khotbah saya itu diolah oleh orang-orang saya, dilempar ke Facebook, dilempar ke TikTok, dilempar ke Reels, terus pegawai saya lihat di kantor. Kok beda ya pimpinan kita dengan lagi ngomong di mimbar. Itu terjebak dalam dualisme kehidupan yang pada akhirnya membuat kita tidak dikenal Tuhan Bapak Ibu. Jangan sampai kita orang percaya itu berbuat hal yang begitu. Pembantu rumah tanggamu di rumah lihat, ih si bapak keren, ih ngomongnya keren gitu. Saya ke gereja kan, saya punya anak kecil, jadi ada baby sister yang juga ikut gitu. Di luar pintu gereja tuh ada layar besar tuh, muka saya suka nongol di situ gitu. Kalau dia ngerasain saya beda, dia akan bilang saya munafik gitu. Sangat mudah terpeleset, apalagi yang kerja dan yang juga pelayanan, padahal semua itu disebut pelayanan harusnya. Nah Bapak Ibu, kita lihat diri kita. Jangan sampai kita di gereja begitu rohani. Waktu pujian penyembahan kita merasa kepenuhan Roh Kudus, berbahasa roh, nyanyi, nangis. Wah udah kayak paling kudus saja gitu. Waktu pulang ke rumah, baru pulang dari gereja, waktu dia pulang ke rumah, dia lihat di dapur ada mangkok pecah satu, langsung dimaki-maki pembantu rumah tangganya. Keluarlah kebun binatang dari mulutnya, padahal dengan mulut yang sama sejam yang lalu
berbahasa roh di gereja. Belum masuk rumah, baru sampai dapur dia udah lihat mangkok pecah, dia ngomel kebun binatang. Aduh bu, itu mangkok hadiah beli sabun bu, gitu. Nanti bulan depan beli sabun lagi juga dapat mangkok yang sama bu, gitu. Orang Kristen banyak begitu Bapak Ibu. Nah, kita ini kan berkumpul tiap Selasa. Saya tadi berbisik tanya kepada senior umur 91, tadi saya lupa Pak siapa Pak? Pak Alex. Pak Alex. Tadi saya tanya Pak ini setiap minggu ya? Iya, tiap minggu. Dari tahun berapa beliau jelasin ke saya. Masih zaman kolonial katanya. Kalau kita kan milenial sekarang gitu. Kita tiap Selasa berkomunitas di sini Bapak Ibu. Jangan sampai kita terjebak pada dualisme kehidupan gitu loh. Di dalam ruangan ini kita saling mendahulukan teman, silahkan ambil aja, ambil gitu. Tapi baru sampai depan lift kita rebutan turun gitu. Jangan sampai begitu Bapak Ibu. Nanti sampai di parkiran kita juga rebutan keluar gitu. Nanti sampai di jalan macet kita rebutan lagi gitu. Jadi terjebak pada dualisme kehidupan. Akhirnya kita bawa-bawa sifat ini sampai di bisnis, di usaha kita. Oh tenang, Tuhan gak usah ikut dalam bisnisku, ini urusan dunia, ini dapat duit nanti dengan cara curang gitu misalnya. Nanti dia ke gereja, dia kasih perpuluhan ke gereja. Dari uang yang curang. Jangan sampai barang buatan lokal, buatan Tangerang, lalu Anda ganti stikernya jadi buatan Korea gitu, buatan Perancis gitu. Iya kan? Saya punya teman dulu, udah lama. Dia beli barang lokal, tapi dia rebranding dari merek luar negeri, terus dia jual. Untungnya ratusan persen. Waktu dia ketemu saya tidak bilang ini salah, ini benar. Saya cuma kasih ayat firman aja udah. Yuk renungkan aja sendiri gitu. Tapi dia udah berubah sekarang. Waktu dia mengalami perubahan tuh memang bangkrut, habis dia. Cuma sekarang yang saya dengar Tuhan udah pulihkan dia. Kalau kita mau bisnis di cara Tuhan, tidak mungkin Tuhan bikin kita selamanya bangkrut, tidak mungkin Bapak Ibu. Jangan barang buatan Tangerang, you bilang ini buatan Perancis, harganya dibikin double triple. Ya memang itu Tangerang pabriknya di Jalan Raya Perancis memang gitu. Tapi bukan itu maksudnya gitu. Bapak Ibu Saudara, di setiap bidang usaha kita itu selalu ada peluang di mana kita bisa memperoleh sesuatu dengan jalan pintas, pasti ada. Waktu ular godain Hawa, ular bilang, kamu kalau makan buah ini kamu bisa lewat jalan pintas menjadi seperti Allah, kan gitu kan? Waktu Allah ciptakan manusia tadi yang kita bahas, Tuhan kan bilang kamu harus berproses, dengar firman, mengerti, melakukan sampai jadi serupa. Kan melalui proses panjang kata Tuhan. Tapi iblis bilang sama Hawa, kamu gak perlu ikut proses panjang. Makan aja ini, kamu langsung seperti Allah. Jalan pintas ditawarkan. Dan tergodalah si iblis. Dan jalan pintas itu sampai sekarang ada di sekitar kita. Khusus di bidang bisnis yang saya bilang, pasti selalu ada jalan pintas supaya kita memperoleh sejumlah uang yang lebih besar dibandingkan dengan kita melewati jalan yang melalui proses. Jangan kita mau mengulangi kejatuhan Hawa kembali dalam kehidupan kita sekarang karena kita sudah dipulihkan oleh Tuhan Bapak Ibu. Ada jalan pintas, pasti bukan dari Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang berproses dan dia menikmati proses. Dia mau lihat kita taat gak dalam proses itu. Itulah orang-orang yang bisa menjadi serupa dengan gambar diri Allah suatu hari nanti. Amin Bapak Ibu, amin. Kita mau memiliki mindset baru ini Bapak Ibu. Saya yakin ini bukan sesuatu yang baru, tetapi saya cuma merefresh saja. Karena setiap hari kita di-refresh oleh kuasa gelap di bisnis kita. Kalau nggak ada orang seperti saya yang merefresh lagi di sini, kita bisa kalah nanti. Tiap hari di bisnis kita tuh ada aja tawaran iblis yang pintas-pintas itu pasti ada. Maka kita harus terus merefresh diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi sayang waktu kita sudah habis, saya selesaikan sampai di sini. Lain waktu kita ketemu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengar ini Tuhan. Jadikan firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Agar kami mengoperasikan perusahaan kami, menghidupi karir kami sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang semakin hari semakin serupa dengan gambar diri putra-Mu. Semakin serupa dengan gambar diri Tuhan Yesus. Sehingga suatu hari kelak ketika kami menghadap Engkau mengenal setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.